Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam kelas keperawatan paliatif. Apa kabar kalian? Bapak doakan kita semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan kelas lanjutan setelah UTS, yaitu tentang perawatan paliatif. Ya, perawatan paliatif kita lebih masuk ke lebih dalam, yang dimulai dari kita mengenal dulu tentang patofisiologi dari kematian dan seterusnya. Nanti di pertemuan-pertemuan mendatang kita sudah masuk ke asuhan keperawatannya, dimulai dari pengkajian, diagnosis sampai dengan evaluasi. Ya. Baik. Dalam pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang perawatan menjelang akhir hayat. Di mana pada kelas hari ini ada 3 topik yang ingin kita bahas, yaitu patofisiologi kematian, perubahan pada sistem organ tubuh selama proses kematian, dan mengenal tanda-tanda pasien yang dinyatakan meninggal. Baik, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu patofisiologi kematian. Yang perlu kita ketahui di sini adalah patofisiologi proses kematian ini bukanlah suatu kejadian yang terjadi sebagai satu kejadian tunggal dalam waktu singkat, tapi merupakan sebenarnya suatu kejadian yang berlangsung lama sesuai dengan kondisi dan perkembangan penyakit pasien. Sehingga berdasarkan hal tersebut, proses kematian ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu kematian sel dan kematian somatik atau yang kita sebut dengan kematian klinis. Sel di sini artinya adalah secara mikroskopis, ya. Sedangkan kematian somatik atau klinis ini yaitu dalam skala yang lebih besar, yaitu kematian secara individu dari satu makhluk hidup sebagai manusia. Nah, itu disebut dengan kematian klinis. Kita masuk yang pertama, yaitu kematian sel. Pada kematian sel, kita terlebih dahulu membahas apa itu sel, ya. Bahwa kita tahu sel itu memiliki kode genetik tersendiri sebagai instruksi untuk mengaktifasi proses kimiawi dan struktural. Jadi ini dihasilkan oleh sel-sel dalam tubuh kita. Nah, sel itu berfungsi juga menjaga keseimbangan populasi sel dalam jaringan dan organ yang sehat secara normal. Artinya dalam keadaan normal harusnya sel itu jumlahnya tidak berlebihan atau juga tidak kurang, tapi pas, ya, normal. Nah, itu mereka bisa mengatur sendiri mekanisme tersebut. Dan yang ketiga, sel itu adalah memiliki fungsi protektif, yaitu imun dan antiinflamasi. Namun, apa yang terjadi dengan kematian sel? Nah, kematian sel ini biasa ada yang disebut dengan apoptosis. Apa itu? Bahwa ada situasi dan kondisi di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi pada sel yang diinisiasi oleh berbagai senyawa kimia. Kita pernah tahu, ya, pernah mendengar atau membaca sebuah fenomena di mana ada sel yang terprogram secara genetik dia melakukan bunuh diri. Nah, ini adalah suatu bukti ilmiah bahwa kematian sel secara apoptosis ini adalah kejadian yang merupakan bagian dari proses kehidupan. Sehingga pada proses tersebut akan merusak protein-protein pada sel secara perlahan dan memutuskan serta menghentikan proses pembentukan protein yang berfungsi menyusun struktur dalam sel. Selanjutnya seperti apa? Selanjutnya bagian organel sel itu menyatu membentuk suatu kumpulan yang tidak berfungsi. Jadi yang abnormal sebenarnya, mereka bersatu. Sehingga itu sel menjadi mengisut, sehingga ukurannya berkurang dari ukuran normalnya. Penyebabnya apa saja? Misalnya hipoksia, kemudian faktor fisik dan kimiawi, sehingga mungkin terjadi nekrosis, ya, pada sel. Kemudian ada agen biologis seperti bakteri dan virus. Ada kerusakan kromosom sel, gizi buruk, mekanisme imunologis dan inflamasi, dan hal inilah yang menyebabkan kerusakan pada sel tersebut sehingga menyebabkan kematian sel. Kita bicara tentang mekanisme kematian itu sendiri seperti apa. Mekanisme kematian sel yaitu yang pertama, injuri pada membran plasma sel, sehingga menyebabkan keluarnya cairan dan elektrolit sel seperti natrium dan kalium melalui membran sel. Ini menyebabkan kerusakan mitokondria. Jadi dimulai dari injuri membran plasma sel, keluar cairan,
natrium dan kalium sehingga menyebabkan kerusakan mitokondria. Selanjutnya, kerusakan pada mitokondria ini menyebabkan sel ini akan mengambil energi kimiawi dari sel lainnya untuk mempertahankan fungsi vitalnya. Oh, jadi dia ambil nih dari energi yang ada, sel yang ada di tempat organ lain, ya, atau sel yang lain. Kerusakan pada retikulo endoplasmik ini menyebabkan sel tidak dapat lagi memproduksi protein yang cukup untuk memperbaiki kerusakan pada bagian sel. Akibatnya apa? Terjadi peningkatan jumlah asam dalam sel dan menyebabkan pengeluaran enzim-enzim dalam sel sehingga terjadi pembengkakan pada sel. Kemudian yang terjadi adalah proses autodigestion, yaitu sel ini mulai mencerna bagian dari strukturnya sendiri. Kekinian yang paling sering kita dengar mekanisme kematian sel seperti ini apa? Pada kasus-kasus pasien COVID-19 yang meninggal, ya, di mana terjadi masalah pada paru-parunya. Nah, itu kan mekanisme ini semua terjadi ya, di mana membran sel keluar, ada cairan natrium kalium, kemudian jadi pembengkakan, enzim-enzim dalam selnya keluar, akhirnya dia autodigestion, ya. Dia mencerna bagian tubuhnya sendiri. Inilah yang disebut dengan apa tadi dalam istilah apoptosis, bunuh diri. Selnya bunuh diri. Nah, jika itu terus berproses, maka akan terjadi kerusakan atau kematian yang lebih luas lagi. Yang kita kenal dengan dimulai dari kematian sel tadi, akhirnya meningkat menjadi kematian jaringan. Akhirnya jadi kematian organ. Akhirnya sistem organ. Artinya individu, makhluk hidup secara utuh itu akhirnya mati. Nah, itulah mungkin sedikit penjelasan ya, gambaran terkait dengan kematian sel. Mungkin dari mata kuliah yang lain kalian bisa lebih mendalami tentang sel maupun tentang patofisiologi dari setiap penyakit. Baik, yang kedua adalah kematian somatik atau klinis. Nah, ini yang seperti yang sering kita ketahui ya, bahwa kematian somatik merupakan rangkaian kejadian yang mana semua proses kehidupan pada seseorang berakhir. Dan hal tersebut erat kaitannya dengan definisi dasar tentang kematian itu sendiri. Yaitu apa? Kalau menyatakan kematian yang paling dasar definisinya, berakhirnya pernapasan dan sirkulasi pada seseorang. Jadi kematian somatik atau klinis ini adalah kematian utuh ya dari suatu makhluk hidup itu sebagai manusia. Berikutnya adalah tentang perubahan pada sistem organ tubuh selama proses kematian. Ini Bapak jelaskan secara umum yang Bapak ambil dari sumber buku keperawatan paliatif yang dikeluarkan oleh EPNI 2015, bahwa perubahan yang pertama yaitu pada sistem kardiovaskular. Yaitu apa saja? Yang pertama, otot jantung akan mengalami kelemahan untuk memompa darah ke seluruh organ tubuh. Kemudian kekuatan nadi juga melemah, temperatur kulit menjadi dingin. Mungkin ada sianosis. Kemudian terlihat kulit pasien itu seperti dilumuri lilin, ya, mengkilap dan seperti kenceng kayak gitu ya. Kemudian nampak bintik-bintik merah kebiruan pada lutut dan tungkai. Nah, kalau ini Bapak belum pernah melihat tanda-tanda yang seperti ini. Tapi kalau yang dingin, sianosis, dan kulit seperti dilumuri lilin itu Bapak sudah pernah melihat seperti itu ya di selama proses kematian. Tapi kalau bagian merah kebiruan pada lutut dan tungkai ini Bapak belum pernah melihat, belum pernah memperhatikan. Kemudian yang keempat, tekanan darah turun. Frekuensi nadi cepat dan irama jantung tidak teratur. Bapak pikir dari 1 sampai 6 ini kalian mungkin ada yang lebih paham ya, apalagi kalian sudah berdinas di rumah sakit umum dan perawatan-perawatan intensif khususnya. Pasti sering bertemu dengan pasien-pasien yang seperti ini. Berikutnya adalah perubahan pada sistem respirasi. Apa saja? Yang pertama, edema paru. Ya, mengapa itu terjadi? Karena terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah kapiler sehingga terjadi perpindahan darah cairan nih dari pembuluh darah paru ke ruang-ruang udara pada paru. Jadi terisi, ya. Terisi ruang-ruang udara pada paru ini oleh cairan-cairan. Sehingga terjadi edema paru. Berikutnya adalah kelemahan otot-otot pernapasan. Akibatnya apa? Akibatnya sekret sulit dikeluarkan.
ya. Akibat lain misalnya sulit untuk batuk, untuk mengeluarkannya, misalnya dengan refleks batuk. Sehingga pasiennya kalau dibiarkan sekretnya menumpuk, maka terjadi dyspnea. Pasiennya tidak bisa bernapas. Dan jika ini terjadi, akhirnya yang berhubungan dengan paru-paru biasanya sistem apa? Kardiovaskular. Sehingga otot-otot jantung pun apa? Mengalami kelemahan akibat tidak mendapat suplai oksigen yang adekuat untuk mendukung jantung dapat memompanya secara efektif. Jadi larinya ke situ. Jadi ini disebut dengan sistem organ. Jadi satu organ yang bermasalah akan mempengaruhi organ yang lain. Ya, ini disebut dengan mekanisme kompensasi ya. Biasanya mekanisme kompensasi tubuh itu seperti itu. Satu yang bermasalah dibantu oleh organ lain, padahal organ lain juga bisa bermasalah. Yang ketiga adalah perubahan sistem saraf, yaitu yang pertama perubahan fungsi kognitif, tidak mampu berpikir logik dan berurutan. Kemudian penurunan kemampuan komunikasi. Biasanya karena penurunan kemampuan komunikasi ini pasiennya lebih banyak menghindar dan menarik diri dari lingkungan sosial. Karena pusing biasanya ya, kalau ngobrol atau banyak diskusi, ngomong dengan orang itu lelah rasanya. Kemudian konfusi, halusinasi, delusi itu juga dialami oleh pasien. Konfusi itu bingung ya, kayak disorientasi waktu, tempat, dan orang itu konfusi. Halusinasi tahu ya, melihat atau mendengar bayang-bayang yang tidak nyata ya, tidak ada wujudnya, mendengar yang tidak ada wujudnya, merasakan sesuatu di badan, kemudian mencium sesuatu yang tidak enak, itu halusinasi. Kemudian delusi itu waham ya, mulai curigaan dengan orang, banyak-banyak pikiran negatif yang muncul, ya itu waham kalau delusi. Perubahan sensasi terhadap nyeri dan suhu. Jadi respon nyerinya mungkin jadi pendek, ya. Disentuh saja akan terasa sakit sekali badannya, gak enak disentuh ya. Dipegang, diraba pun rasanya nggak nyaman. Ada yang kena kipas angin pun jadi sakit badannya. Nah, itu ada perubahan-perubahan sistem saraf itu contohnya. Ada yang terkait dengan suhu, sensasi suhu ya, terhadap panas maupun dingin. Bahkan ada pasien yang misalnya tidak bisa ditaruh di ruangan tanpa AC. Suhunya akan meningkat suhu tubuhnya. Oh, berarti sudah ada masalah pada sistem sarafnya yang mengatur suhu tubuh. Jadi pasiennya harus di dalam ruangan AC supaya suhu tubuhnya normal. Kalau di luar nggak ada AC, pasiennya jadi panas, jadi demam, kayak gitu. Dan yang kelima, kondisi pasien terkantuk dan tidak mampu berespon dengan baik terhadap stimulus. Ini tingkat kesadaran ya, ini ya, GCS mungkin ya. Kemudian kegelisahan, mengerang kesakitan, agitasi. Agitasi itu perilaku yang menunjukkan kegelisahan ya, kegelisahan tadi ya. Kemudian delirium. Delirium itu kebingungan yang parah. Ya, jadi tidak tahu lagi dengan keadaan sekitar. Kemudian ada kehilangan refleks ya, bagian perubahan sistem saraf juga nih. Jadi refleks batuknya hilang, kemudian refleks menelannya juga hilang, dan refleks kornea ya. Refleks kornea juga hilang. Kemudian kemampuan kontrol buang air besar dan buang air kecil juga hilang. Berikutnya adalah perubahan pada sistem pencernaan. Seperti kehilangan nafsu makan. Pasiennya jadi nggak mau makan. Ya, dipaksa juga tetap nggak mau. Dan ngunci mulutnya biasanya ya. Nah, itu artinya pasiennya mungkin keadaannya bisa memburuk ya. Kehilangan kemampuan menelan. Kurangnya peristaltik usus. Hilangnya sensasi haus. Makanya biasanya karena peristaltik ususnya berkurang, akhirnya pasiennya jadi sulit untuk buang air besar. Kalau ini sudah terjadi, jika tidak mendapatkan penanganan yang baik, tentu pasiennya akan mengalami kondisi yang disebut dengan dehidrasi dan akan mempengaruhi volume cairan intravaskulernya mungkin terjadi situ, sehingga penurunan tekanan darah malah akan terus terjadi. Lebih lanjut, penurunan gangguan perfusi jaringan tubuh. Nah, jika dehidrasi masih terus berlanjut juga, maka jelas output urinnya akan secara bertahap juga berkurang. Dan ini akan mempengaruhi fungsi fungsi ginjal. Kalau ginjal udah bermasalah, terjadi masalah pada metabolik. Metabolik, sirkulasi darah. Jadi banyak rentetannya dari satu
masalah di tubuh ini. Sehingga ada pasien yang tadinya nggak punya gula darahnya normal, ketika dirawat dan kondisinya menurun, tiba-tiba gula darahnya jadi tinggi. Nah, artinya kan sistem metaboliknya sudah kena. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah perubahan sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah kehilangan kekuatan otot rangka. Otot rangka yang paling hilang duluan itu pada daerah apa? Tungkai dan dada. Nih, perlu diperhatikan nih kita. Yang kehilangan pertama kali kekuatan ototnya adalah otot tungkai, kaki khususnya, dan otot dada. Dua otot ini yang lemah pertama-tama. Kemudian yang kedua, ukuran ototnya berkurang. Semakin ukuran ototnya berkurang, semakin kehilangan kekuatan otot, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah sendi-sendi menjadi kaku, sulit digerakkan. Semakin lama nggak digerakkan, semakin kaku dan semakin nyeri pasiennya jika digerakkan. Oleh karena itu biasanya kan proses ini kan diantisipasi ya, supaya pasien tidak mengalami masalah pada sistem muskuloskeletal. Misalnya tetap dapat fisioterapis pasiennya selama dirawat, begitu. Tapi bagaimana perawatannya secara lengkap nanti kita akan banyak diskusi di pertemuan-pertemuan kelas mendatang. Oke, berikutnya adalah perubahan pada tanda-tanda fisik lainnya. Yaitu yang pertama, kehilangan turgor kulit dan wajah tampak semakin tajam. Karena beberapa cairan yang ada di rongga tubuh ini akan hilang, ya, sehingga tampak wajahnya semakin tajam, lebih tirus. Begitu. Kemudian daun telinga akan semakin datar dan sejajar dengan kepala. Ini Bapak kurang paham juga ini bagaimana bisa terjadi kondisi ini. Tapi inilah tanda-tanda fisik lainnya seseorang itu pada penyakit-penyakit terminal gitu ya, menuju kematian. Kemudian mata akan semakin tenggelam. Kemudian kelopak mata terbuka tapi setengah terbukanya. Ini tanda-tanda fisik lainnya yang kita jumpai pada pasien. Jika tadi adalah proses kematian, sekarang kita pengen kenal tanda-tanda pasien yang dinyatakan meninggal itu apa. Ya, bahwa dalam proses kematian, tanda-tanda itu ada yang disebut dengan the usual route and the difficult route. Kita lihat satu persatu. Baik, ada yang disebut dengan the usual route, yaitu delirium tipe hipoaktif. Ini pada saat dia menjelang ajal ya, detik-detik kematiannya. Yaitu pasien mengalami rasa mengantuk yang semakin bertambah. Jadi pasiennya lebih tenang sebelum meninggal. Makanya disebut dengan hipoaktif. Kan? Kemudian yang kedua, kemampuan komunikasinya menurun. Terjadi perubahan terhadap persepsi nyeri. Disfungsi pernapasan. Kehilangan kemampuan menelan. Kehilangan kontrol otot sphincter. Dan jelas pasiennya koma. Nah, inilah tanda-tanda dari delirium tipe hipoaktif. Hipo artinya lebih tenang pasiennya meninggalnya. Namun ada juga yang the difficult route atau delirium tipe hiperaktif. Seperti apa? Perubahan siklus tidur, di mana pola diurnalnya ya itu berubah, siang jadi malam, malam jadi siang. Kita lihat nih pola tidur pasiennya. Kalau misalnya berubah, maka berarti dia yang tipe delirium tipe hiperaktif. Ada gangguan metabolik. Tadi yang sudah Bapak sampaikan. Contohnya misalnya tiba-tiba gula darahnya tinggi. Kemudian ada penyakit infeksius bertambah. Akumulasi toksin dalam tubuhnya. Terjadi retensi urin atau infaksi fekal. Kemudian pergerakan berulang dan tanpa tujuan. Lebih gelisah pasiennya ya. Disertai dengan erangan dan ritian. Ya. Nah, ini ciri-ciri pasien delirium tipe hiperaktif. Dan saat pasiennya sudah meninggal, maka kita bisa cek nih menurut Campbell 2009 ya. Sebenarnya ini dalam buku keperawatan paliatif juga ya, sadurannya dari buku itu disebutkan di situ bahwa tanda-tanda pasien yang dinyatakan meninggal yaitu suara jantung tidak terdengar ya. Suara jantung tidak terdengar biasanya ya kita gunakan stetoskop untuk mendengar ya kan. Kemudian nadi tidak teraba. Nadi yang bagian mana? Yang paling akhir ya, nadi karotis yang kita raba. Kemudian bunyi napas tidak terdengar. Atau kita tidak bisa melihat pergerakan napas di
dada atau perutnya, ya. Kemudian tidak ada tanda usaha untuk menunjukkan untuk bernapas. Kemudian pupil dilatasi dan tidak berespon terhadap cahaya. Jadi kita pakai alat bantu, ya kan, untuk menunjukkan dia respon cahayanya, pakai alat senter misalnya. Dimulai dari kiri, lihat pupilnya. Harusnya kalau kena cahaya pupilnya membesar atau mengecil. Ya, seharusnya mengecil pupil kalau kena cahaya. Kemudian badan pucat seperti lilin, terasa dingin, umumnya mata terbuka dan dagunya nampak terjatuh. Nah, inilah tanda-tanda pasien yang dinyatakan meninggal. Ya, kalau misalnya selain 9 ini mau kalian pastikan dengan rekaman EKG, syukur-syukur ada yang EKG monitoring ya. Ya, ini kan lebih enak. Tapi secara umumnya kita bisa menggunakan 9 tanpa menggunakan alat misalnya. Ini bisa kita lihat tanda-tandanya seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita akan diskusi tentang kasus-kasus penyakit kronis dan terminal apa saja yang paling sering kita jumpai ya untuk pasien-pasien yang mengalami kematian, yaitu ada CHF, COPD, CRF, gagal hati, stroke kanker, dan HIV/AIDS. Nah, ini menjadi tugas bagi kalian semua dengan tugas kelompok, yaitu yang congestive heart failure, ya, gagal jantung kongestif itu absen nomor 1 sampai 5 yang mengerjakannya. Kalau yang COPD, ya PPOK, ya, ini absen 6 sampai 10. Kalau CRF, gagal ginjal ya, chronic renal failure ya. Mohon koreksi kalau salah Bapak, itu absen 11 sampai 15. Kemudian gagal hati, ini macam-macam penyebabnya ya, bisa karena infeksi, virus, dan macam-macam. Ini nomor absen 16 sampai 20. Kemudian stroke, ini saraf ya, absen 21 sampai 25 dan kanker absen 26 sampai 31. Yang terakhir adalah HIV/AIDS absen 32 sampai 37. Nah, nanti kita rencanakan, ini baru kita rencanakan melalui Zoom ya, dilaksanakan pada kelas minggu depan, di mana satu kelompok presentasi selama 15 menit. Jadi dibuatkan makalah dan paparan PowerPoint-nya, ada 2. Jadi ya, makalah bentuk Word dan paparannya dalam bentuk PowerPoint. Seandainya minggu depan itu waktunya sangat terbatas, jadi kita bagi 2 aja. Ya, kita bagi 2. Misalnya dalam minggu depan kita presentasi 4 kelompok dulu. Nanti minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, berarti nanti Bapak kelas dulu melalui YouTube seperti biasa, nanti paparan dilanjutkan dengan Zoom 3 kelompok. Nanti silakan Daniel, ketua kelasnya, untuk mengatur kegiatan presentasi ini. Oh ya, isinya apa? Isinya terkait tentang konsep ya, konsep penyakit, pengertian, tanda gejala, manifestasi klinis ya, tanda gejala, kemudian penyebab, dan penata laksanaannya dalam arti asuhan keperawatannya. Ya. Baik, demikian kelas kita pada siang hari ini. Terima kasih telah semangat untuk mengikuti kelas keperawatan paliatif. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi tentang keperawatan paliatif sendiri dan kita semua diberikan kesehatan. Oke, sampai jumpa di kelas minggu depan.